Karena Rasulullah paling antusias terhadap yang paling baik. Maka lebih baik seekor kambing. Jelas kambingnya yang gemuk ya, bukan yang segala kambing. Kalau orang lihat tuh pasti ini pantas buat kurban. Dan orang pun nyangka ini kayaknya anak sapi. Dan kadang-kadang ya sekedarnya gitu. Karena Rasulullah tidak mau menyembelih yang sekedar. Jadi sunnahnya yang lebih baik adalah 1 ekor kambing. Tapi yang lain mengatakan begini, ya pendapatnya. Tidak langsung dari hadis ini. Begini kan, dalam ketika kita mau sholat Jumat, yang paling duluan datang dapat apa? Onta. Kemudian sapi. Kemudian kambing. Berarti onta itu lebih baik. Maka kurban pun 1 onta lebih baik daripada 1 kambing. Ini hadis yang memang langsung tentang kurban. Ini dari sisi lain. Nah, terus bagaimana? Apakah qat'i apa goni? Berarti goni. Tidak bisa mengatakan kalau begitu bagaimana? Ya sudah, kita toleran. Namun kalau lihat gabungan dari hadis yang ada, ternyata memang disebutkan dari hadis lain bukan 1 2 bahwa yang lebih kayak seperti 1 ekor unta lebih baik daripada 1 ekor kambing. Terus kalau Rasulullah 1 kambing, masalahnya Rasulullah ini kalau memotong 1 kambing repot umatnya. 1 unta repot umatnya kan. Coba kalau dulu Rasulullah memotong 1 unta setiap ini, gimana kita cari unta? Tuhan. Jadi Rasulullah itu memang mempertimbangkan umat. Kadang-kadang memahami sesuatu tidak bisa saklek. Nanti dulu, ini bagaimana pendapat ulama? Maka sebaiknya masalah fikih itu dikembalikan kepada ahlu fikih. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tidak boleh dikembalikan kepada ahlu hadis. Karena kalau ahlu hadis, perannya itu menghafal dan menyampaikan hadis tersebut kepada generasi setelahnya. Kalau para mujtahid perannya, mereka sudah hafal hadis, mereka sudah tafsir, sudah selesai, semua sudah selesai baru beristihad. Jadi derajat seorang faqih lebih tinggi daripada derajat seorang ahlu hadis. Ya memang kadang-kadang di zaman kita yang jadi repot adalah ahlu hadis beristihad. Imam Bukhari itu sehebat-hebatnya Imam Bukhari gak beristihad. Tetap madhab Syafi'i. 6 ahlu hadis itu semua madhab Syafi'i, termasuk Muslim juga. Nah, kadang-kadang maka kalau pemerintahan Kuwait itu membuat ensiklopedia fikih khusus fikih tanpa ada pembicaraan orang hadis di situ. Semuanya fakfar fuqaha. 38 jilid lumayan. Hitung lembarannya udah capek, apalagi baca, apalagi nulisnya, apalagi ngarangnya. Jadi rahimahumullah, dalam hal ini kalau qat'i, mari kita sama-sama perjuangkan. Salat wajib, oke. Puasa wajib, oke. Khamr haram, oke. Babi haram, oke. Tepat niat semua. Tapi kan niat biasanya kita harus ada sisi toleransi. Kemudian yang menarik, apa hukumnya tidak memberi ruang untuk toleransi? Kan bahaya. Kalau menganggap benar tanpa salah, itu tinggal di benar tanpa salah hanya Nabi. Imam Syafi'i ada ketemu salahnya, dan Imam Abu Hanifah ada salahnya, Imam Malik ada salahnya, Imam Ahmad bin Hanbal ada salahnya. Karena mereka bukan. Tapi kadang zaman sekarang yang lain nggak usah diikuti, ikuti saya saja. Tinggal pengumuman aja, saya Nabi selesai. Karena yang tanpa salah adalah Anda. Kata Imam Malik mengatakan, kullu kalami ukhad wa yurad. Perkataan siapapun boleh diambil, boleh dibuang, kecuali kalamnya Rasulullah SAW. Dan yang tidak boleh adalah, ini pertanyaan kadang-kadang mengganggu. Maaf, ini perkataan ulama atau hadis? Subhanallah. Kalau tanpa ulama kita nggak paham hadis. Berarti kita suudon kepada ulama, mereka berpendapat tanpa landasan hadis. Padahal Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad itu diriwayatkan hafal 1 juta hadis, namun yang dibukakan hanya berapa puluh ribu hadis. Imam Syafi'i semua, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, semuanya orang-orang hadis. Namun mereka sudah naik derajatnya menjadi mujtahid. Jadi kadang-kadang apa ini kalau mana
Ini kan pendapat ulama. Hadis nggak begitu. Subhanallah. Ya tidak sederhana. Oleh karena itu semangat kembali Quran dan Sunnah melalui mekanismenya. Jangan sampai kepada Quran dan Sunnah, ambil Quran, baca terjemah, kemudian menyimpulkan sendiri-sendiri. Waduh itu. Maka yang saya kritik kepada teman-teman yang kebetulan sama pengajar gitu ya. Saya bilang jangan mengatakan pendapat saya. Siapa Anda harus berpendapat. Tapi katakanlah kata Imam Syafi'i begini. Nah, itu kan sama. Jadi peran kita hanya memindahkan. Kata Syekh Fulan dalam kitab anu begini. Berarti kita hanya memindah. Kalau kita berdebat dengan pendapat masing-masing, Arba'in Nawawi aja belum lempang gitu. Tapi sudah berani. Nah, di sini yang perlu kita silakan belajar, silakan membaca, tapi mencari kesimpulan harus melalui ahlinya. Karena dikhawatirkan kita salah dalam memahami. Kalau salah memahami itu repot. Repotnya bagaimana? Gak akan pernah tobat. Gak akan pernah tobat. Kenapa? Karena dia yakin benar padahal salah. Maka ini sedikit intermezzo. Saya lihat memang waktu sekarang sampai jam 1-nya lama ya. Nyantai saya. Begini, coba lihat, tadi saya mengatakan salah memahami bisa fatal. Kenapa? Nggak akan pernah tobat kalau salah memahami. Kenapa? Ya, kan kalau gini, ada postingan, saya bilang ini hoax bukan. Yang jelas menarik ceritanya. Hoax tidak hoaxnya terserah, tapi menarik ceritanya. Ditulisannya Jazirah gitu ya, apa namanya, penyiar Jazirah itu fotonya. Tapi ceritanya itu. Setan datang mengetuk pintu kepada Khomeini. Tok. Kata setan, kata Khomeini, siapa? Saya murid kamu. Siapa? Setan. Kok bisa kamu jadi murid saya? Begini kata setan. Saya bertahun-tahun menggoda manusia, tapi di akhir hayat taubat. Percuma kerjaan saya. Kenapa? Karena mereka masih menganggap yang dilakukan maksiat. Dia taubat. Sedangkan Anda hebat banget. Melakukan maksiat nggak pernah tobat. Kenapa? Karena mereka maksiat dianggap mendekatkan diri sama Allah. Yaitu apa? Mut'ah. Kalau melakukan zina merasa dosa, dia tobat. Tapi melakukan mut'ah nggak akan pernah tobat. Kenapa? Mut'ah 3 kali surganya sama dengan surga Rasulullah. Akan pernah tobat? Tidak. Maka salah memahami tidak akan pernah tobat. Kan bahaya. Nah sekarang kita kadang-kadang menurut Al-Quran ayat sekian-sekian yang artinya ya saya bilang. Maka hati-hati. Maka untuk kehati-hatian kita dalam masalah fikih, masalah apapun, mari kembali kepada yang memang dipastikan mereka berhak menarik kesimpulan tersebut. Maka kalau fikih kembalilah kepada ulama fikih. Ulama fikih. Jangan sampai menyimpulkan masing-masing akhirnya. Karena saya suka ada WA grupnya, ada dosen. Saya bilang, menurut saya balas. Siapa Anda harus mengatakan menurut saya? Kan saya tidak ada di antara kita yang alim. Kalau di antara kita yang alim, mari. Siapa yang bisa menghafal 100 hadis tanpa salah? Bukan matanya lagi, an-annya lagi. Ternyata ya enggak. Oleh karena itu hati-hati dalam mengutip. Jadi kembalikan kepada siapa? Jangan menurut sih. Nah, jadi akhir-akhirnya mau qat'i dan dhani. Kalau qat'i kita sepakat, kalau dhani tolong harus toleh. Dhani dalam 2 sisi, baik qat'i dan dhani 2 sisi. Dari sisi periwayatan yang disebut al-wurud, apa itu periwayatan? Mencari kepastian apakah benar dari Rasulullah, namanya al-wurud. Kalau pasti qat'iyul wurud, kalau masih ada ragu dhaniul wurud. Hadis mutawatir qat'iyul wurud. Hadis ahad dhaniul wurud. Benar sahih tapi masih ada kemungkinan tidak sahih walaupun 1%. Kalau qat'i ini qat'i dan dhani dari sisi makna dan ada juga qat'i dilalah dhani. Jadi ada 2 istilah, qat'i dilalah dan wurud. Qat'i bisa wurud, bisa dilalah. Dhani bisa wurud, bisa dilalah. Apa itu wurud? Apakah benar dari Rasulullah? Sahih berarti kemungkinan besar dari Rasulullah. Mutawatir pasti dari Rasulullah.
Kalau makna bisa qat'i bisa dhonni. Aqimus shalah wajib sholat, sepakat semua itu sholat wajib sepakat qat'i sudah. Tapi masalah dhonniul dilalah misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdiri dalam hadis kalau berdiri dalam sholat meletakkan kanan di kiri. Berdiri dalam sholat ada dua, setelah takbiratul ihram, setelah ruku. Mana yang dimaksud? Apakah setelah takbiratul ihram atau setelah ruku? Satu mengatakan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang satu mengatakan bukan, dua-duanya setelah takbiratul ihram, setelah ruku, karena dua-duanya berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Masalahnya apa? Karena hadis tidak hanya menyebutkan ketika berdiri, idza qoma. Idza qoma kan dua dalam hadis, mana yang dimaksud? Akhirnya dhonniun dilalah. Bagaimana sikapnya? Kalau dhonni, mari kita toleransi. Jangan sampai bersikeras. Karena kalau kita ribut, yang senang siapa? Yang nggak suka sama Islam senang. Siapa yang nggak suka sama Islam? Ya, subhanallah. Nanti kita Asyura puasa, sedangkan mereka gubuk-gubukan. Ternyata yang diagungan itu seluruh keturunan Husain, bukan Hasan. Kenapa? Karena Husain yang menikah dengan orang Persia. Kalau begitu cinta Ahlul Bait Rasul atau cinta orang Persia? Orang Persia. Kalau cinta Ahlul Bait harusnya keturunan Husain dan Hasan. Yang salah. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita ribut dalam masalah yang dhonni, kita nggak beres, udahlah. Tata cara sholat menurut siapa? Menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi, beda ya sudah, nggak apa-apa. Silakan saja. Ini pakai kunut kita itu cuma dhonni yang masih kita harus bertoleransi. Dari sisi periwayatan ada dua juga. Tadi dhonniul wurud, qat'iyul wurud. Apa dhonniul wurud? Hadis ahad dhonni. Sahih Bukhari kalau tidak sampai mutawatir masih dhonni. Kenapa? Masih ada kemungkinan tidak sahih walaupun hanya sedikit. Mungkin ada pendapat, mungkin, maka harus toleransi. Jadi hadis tentang iqra'u yasin ala mautakum, bacalah yasin kepada mautakum. Kata kata Syekh Utsaimin, ada yang beda pendapat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Kalaupun maknanya sahih, hadisnya sahih, ini masih dhonni karena beda pendapat. Memungkinkan tidak sahih, memungkinkan sahih, masih dhonni. Kalaupun sahih, kata Syekh Utsaimin, apa arti mautakum? Kata beliau, mautakum di situ akan meninggal ya orang sekarang. Kata yang lain, mautakum di situ bahasa Arab mautakum itu dua, akan meninggal setelah meninggal. Maka Imam Syafi'i menganjurkan baca Quran setelah dikubur. Tidak dilakukan Rasulullah, betul. Tapi permasalahannya dianggap hadis ini sahih. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan Al-Alkarnya mengatakan kalau bisa hatam Quran setelah dikubur. Apakah Imam Syafi'i ahlu bid'ah? Saya tidak berani gitu. Kenapa? Kalau lihat rekam jejak Syafi'i, mungkin beliau yang mengatakan menentukan hukum tanpa landasan hadis dan ayat sama dengan musyrik. Alhamdulillah, apa itu qat'iyul wurud? Pasti dari Rasulullah, pasti dari Allah. Quran mutawatir, hadis mutawatir, semua yang bersifat mutawatir qat'i, tidak ada beda pendapat. Yang hebatnya Quran yang kita miliki qat'i, gak ada. Jadi kalau diurut-urut, terus yang punya qat'i siapa lagi? Nah, kecuali Allah. Walaupun beda qiraah, walaupun beda itu, semuanya riwayatnya mutawatir. Berarti memungkinkan qiraahnya berbeda dan itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hebatnya Quran yang kita miliki mutawatir, qat'i. Sedangkan kitab suci yang lain jangan-jangan boro-boro dhonni. Dari sisi ini subhanallah, kan kita mencari kepastian dari Allah apa bukan. Kalau dari Allah kita berharap di situ ada pahala. Kalau bukan dari Allah ngapain? Nanti awal tahun akhir tahun permasalahannya ini dari Allah bukan.
Bukan, ini dari Rasulullah bukan. Barang siapa membaca doa awal tahun, ada doanya, hanya 3 menit dibaca, dosa 1 tahun gugur. Barang siapa membaca doa awal tahun, setan nganggur setahun. Enak banget. Kalau hadisnya sahih, mari kita baca. Tapi kalau hadisnya dhaif, nggak usah. Kenapa? Dhaif itu tidak dari Rasulullah. Kemungkinan besar tidak dari Rasulullah tinggi. Maka dicari yang sahih. Jadi rahimakumullah, dhanni dalam wurud baik dhanni wurud dan qat'i wurud, dari sisi wurud. Dari sisi mana sama, ada dhanni dilalah, qat'i dilalah. Kalau dhanni dilalah masih lahan ijtihad. Kalau dhanni dilalah masih lahan ijtihad, qat'i dilalah nggak ada ijtihad. Yang tidak boleh dalam dhanni dilalah saling mengklaim saya paling benar. Maka saya kurang setuju. Misalkan gini, ada permasalahan fikih, apakah muka perempuan termasuk aurat atau tidak? Akhirnya dalam gambar dicoret, salah. Padahal masalah dhaniyat itu nggak bisa begitu. Atau dulu saya lihat tata cara sholat, pokok yang begini salah, seret. Nanti dulu salah menurut siapa? Ini masalahnya tidak boleh mengklaim saya benar, Anda salah dalam konteks dhani. Dalam konteks dhani. Ya kalau dhani marilah kita, karena nggak mungkin menyatukan umat dalam satu mazhab, apalagi dalam satu cara sholat, itu juga nggak mungkin. Ya kalau saya tulis tata cara sholat Syafi'i akan lain lagi. Kunut subuh ya sunnah muakkadah itu, bukan sekedar sunnah. Kalau tidak terpaksa jangan ditinggalkan. Jadi di sini dari sisi dilalah, dari sisi makna. Kalau qat'i dari sisi makna tidak boleh ada beda pendapat. Di situ tidak ada lahan toleransi. Nah, hadirin rahimakumullah, sedikit toleransi juga dalam hal yang dhani ada batasan toleransi. Ada tempat tidak boleh toleransi kalau seandainya beda pendapat tersebut menimbulkan ribut. Maka kalau berpotensi menimbulkan perselisihan di masyarakat, pihak berwenang harus menentukan satu pendapat, sisanya ikut pihak berwenang. Yang tidak indah bagi kita di Indonesia, kalau yang lain itu taat semua. 10 hari Idul Adha, hari Kamis misalkan pemerintah menentukan, semua nggak ada yang berbeda pendapat dalam satu negara, dimanapun sama. Hanya di Indonesia satu RT beda Idul Adha, bukan satu negara ada satu RT. Padahal bagaimana dalam konteks seperti itu sebetulnya pihak berwenang kalau memutuskan yang lain tinggal ikut, karena kan nggak mungkin, itu pasti nggak benernya kalau satu RT beda pendapat. Nggak mungkin dua-duanya benar, pasti ada yang salah. Maka hadis Rasulullah mengatakan kalau mau Idul Adha bareng sama yang lain, sumu yauma tasumu wal adha yauma tudhu. Idul Adha itu bareng-bareng. Nah kadang bersikeras dengan pendapat umatnya berantakan. Yang benar adalah kata Imam Ibnu Taimiyah, lebih baik mengambil pendapat yang lemah asal umat tetap bersatu daripada saya bersikeras mengambil pendapat yang kuat namun umatnya acak-acak. Nggak nyaman ya. Apalagi kalau bulan puasa, kita masih puasa dia sudah buka, atau sebaliknya kita udah buka dia masih puasa. Di sini sebetulnya dalam konteks berhubungan dengan masyarakat banyak, pihak berwenang harus tegas mengatakan pendapat A. Karena yang lebih penting adalah bersatu. Maka Imam Syafi'i melihat sunnah muakkadah kunut. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam untuk pengikut mazhab Hanafi, maka mazhab Hanafi kunut itu berbeda. Maka Imam Syafi'i meninggalkan sunnah, yaitu tidak kunut subuh, untuk menjaga persatuan. Jadi prinsipnya sunnah ditinggalkan karena menjaga persatuan, bukan sebaliknya. Persatuan dihancurkan untuk menjaga sunnah, itu tidak ada. Karena yang lebih wajib persatuan apa yang sunnah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a,
berpegang teguh pada tali Allah itu ada syaratnya. Wala tafar, karena Allah menjamin kita berpecah belah nggak ada. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, paling tidak dalam masalah doni, urut doni dilarang, kita ada toleransi. Tapi kalau pendapatnya ngaco, nggak ada toleransi, udah ngaco. Siapa yang berpendapat? Fulan, siapa fulan? Ya nggak bisa. Di zaman sekarang kadang-kadang ya orang berusaha melegalkan nikah sesama jenis. Ya itu bukan toleransi lagi. Menghalang atau melanggar yang qat'iyat. Ya subhanallah, entah apa ininya. Akhirnya mereka berbicara tentang hadis. Saya bilang pertanyaan, sejak kapan mereka beriman sama hadis? Sejak kapan mereka beriman kepada Al-Quran? Hadirin rahimakumullah, Al-Quran pasti dari Allah. Kita tidak akan berbicara masalah ini nanti saja kalau berbicara masalah Al-Quran. Atau mungkin pernah disebutkan Al-Quran pasti dari Allah. Namun yang dari masalah Al-Quran masih menyisakan dari sisi memahami. Dari sisi memahami. Karena memahami Al-Quran ternyata nggak sederhana. Kenapa? Al-Quran pasti dari Allah, namun dari sisi makna masih ada qat'i dan dhonni. Yang qat'i berarti kita tidak mempermasalahkan. Yang masalahnya dhonni ini yang banyak dalam Al-Quran, banyak sekali. Saya kadang tulis ayat. Saya tidak membahas kata-kata dalam ayat tersebut. Huruf dalam ayat tersebut bisa beda pendapat. Huruf saja. Sebagai contoh, bukan kata ya, huruf. Ada huruf lam dalam kata pembagian zakat itu lil fuqara wal masakin. Lil, lam. Kalimat lam itu dalam bahasa punya dua makna. Menjadi makna pemilik, menjadi pemakna dikhususkan. Kalau makna pemilik berarti 8 asnaf, 8 kelompok zakat harus dapat karena milik mereka. Kalau disebutkan secara khusus, maka kalau ada 8 kelompok yang dapat 5, 3 nggak dapat, boleh. Masalahnya apa? Satu huruf lam saja. Kalau begitu satu kata, apalagi? Maka penghafal Quran nggak boleh salah. Kayaknya fi, kayaknya an, fi, an harus benar. Kenapa? Karena setiap hurufnya punya makna yang. Nanti kalau dalam hadis itu dalam satu huruf makna lagi, satu makna. Contoh dalam hadis, idza ammana al-imam fa aminu. Kalau imam amin, fa aminu. Fa di situ kan ada dua arti, bareng dan kemudian. Kalau artinya kalau imam bilang amin, kemudian kalian amin, berarti yang benar waladhdallin. Amin dulu imam, baru makmum amin. Karena fa itu maknanya setelah. Yang kedua makna fa itu bareng. Kenapa? Karena hadis lain mengatakan kalau imam bilang waladhdallin, kalian sebut amin, berarti kan fa di situ bareng dengan imam. Gara-gara fa saja bisa beda pendapat. Kapan makmum bilang amin? Apakah bareng dengan imam atau setelah imam? Maka kalau masjidnya mengambil pendapat setelah imam, kita di situ sholat, hati-hati. Bisa jadi A duluan, orang belum. Waladhdallin, yang amin cuma imam, kita kencang A, jadi kanan belum. Jangan dulu. Tapi kalau masjidnya mengambil pendapat yang bareng, berarti bareng amin. Tapi jarang ya kalau mengambil pendapatnya. Saya ingin menunjukkan, jangankan satu kata, satu huruf saja menunjukkan beda makna. Apalagi, kadang-kadang nggak bisa. Apalagi menurut Al-Quran, ayat sekian yang artinya menyebutkan bahasa Indonesia, itu baru makna secara global, belum makna secara huruf-huruf yang tertulis. Ayat hadirin rahimakumullah, Al-Quran masih menyisakan masalah makna. Kalau qat'i dilarang, semua sepakat. Kalau dhonni dilarang, masalah. Qat'i dilarang, sholat wajib, maka yang mengatakan sholat tidak wajib, nggak usah diawal. Gini saja, sholat tidak wajib sama dengan kafir. Tapi dalam mengkafirkan, jangan kita yang memutuskan. Yang memutuskan adalah mahkamah. Maka dalam fikih takfir, kafir langsung dihukum, nggak boleh. Dibawa dulu ke mahkamah, ditentukan dulu, oh iya ini kafir, baru hukum. Kalau oh ternyata enggak boleh. Jadi tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Tapi dulu ada orang yang senang juga mengkafirkan orang. Senang banget kafir orang. Pokoknya ikut demokrasi kafirnya minta ampun.
Setelah Mubarok lengser, bikin partai. Oh, katanya kemarin. Maka kadang-kadang ada ulama bijak mengatakan jangan sembarang orang kafir. Jangan sembarang orang kafir. Apalagi dzanniun dilala. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tawasul dengan kuburan, tawasul dengan nabi itu masih dzanni dilala, masih mungkin beda pendapat. Ini masalah khilaf fikih, jangan saling mengkafirkan. Tapi disayangkan zaman sekarang ada yang senang mengkafirkan. Bukan pendapat saya, pendapat Ibnu Taimiyah. Kok tahu? Masalahnya saya juga pernah membuat pakai tawasul. Saya lihat pendapat Ibnu Taimiyah ternyata nggak boleh mengkafirkan dalam masalah tawasul. Subhanallah, kadang ya terlalu berani juga, terlalu berani. Seorang bernama Hasan al-Banna yang dibunuh oleh Inggris ya, di Mesir, dikafirkan gara-gara bilang tawasul itu dari bab fikih, bukan masalah tauhid. Mudah banget mengaku. Kalau masalahnya qat'iyah silakan, tapi kalau dhanniyah jangan sampai selalu mudah mengkafirkan. Karena masalah mengkafirkan kalau tidak terbukti maka yang menuduh sama dengan tadi dilala sudah dzanniun qat'iyun dilala. Contoh sholat wajib, puasa sunnah, puasa wajib. Di sini dzanni dilala boleh istihad lebih dari satu membangun toleransi, tidak boleh saling mengklaim saya salah. Ini ayat jelas. Wal mutallaqat ya terlepas Nabi yang salah satu jelas. Apa arti quru? Quru Al-Qur'an. Nah, masalah kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan quru berarti suci, Imam Abu Hanifah mengatakan haid. Jadi seorang perempuan kalau dicerai, bagaimana dia menghitung iddah? Kata Al-Quran 3 quru. Apa itu quru? Kata Syafi'i, quru adalah suci. 3 kali suci berarti selesai iddahnya. Yang kedua enggak, 3 kali haid berarti selesai. Terus mana yang lebih panjang? Bisa jadi beda 1-2 hari. Apalagi ditungguin sama yang mau nikahin, lama banget. Karena hukumnya kalau menikahi perempuan dalam iddahnya, hukumnya diceraikan dan perempuan tersebut haram selamanya untuk dinikahi. Maka jangan keburu-buru, tungguin sampai iddahnya selesai. Masalahnya ngitung iddah bagaimana? Kata Imam Syafi'i pakai suci. Jadi setelah dia selesai haid, 1 suci, haid lagi. 2 suci, 3 haid lagi. 3 berarti. Kalau Imam Abu Hanifah tidak, ngitungnya haid. Berapa kali haid? 3 kali haid. Berarti ada selisih, gitu. Ya tadi, kalau yang ada yang nungguin kan kasihan juga. Apakah Quran qat'i dalam dilala? Banyak yang dhonni dalam dilala. Kalau menurut Quran, nanti dulu menurut Quran tuh belum tentu satu makna, bisa lebih dari satu. Ini ada hadis minan nas man yashtari lahwal hadis. Lahwal hadis itu apa? Lagu katanya, berarti lagu haram. Namun yang lain mengatakan yang jadi masalah, apakah lahwal hadisnya lagunya atau liudilu ansabilillah? Berarti kata yang kedua, lagu yang tidak membuat sesat dari jalan Allah tidak haram. Lagu yang membuat sesat dari jalan Allah haram. Karena haramnya di sini bukan stressingnya lahwal hadis, tapi stressingnya efeknya. Maka apa hukum lagu? Satu mengatakan pokoknya haram lagu. Mau tentang jihad atau tentang apa? Oh haram. Mau mahir zain nggak mahir zain? Oh haram. Yang kedua nanti dulu lagu itu kalau membuat kita semakin ingat kepada Allah boleh. Kalau membuat kita semakin maksiat kepada Allah haram. Maka beda pendapat. Ada yang ketiga parah dan ini nggak usah diikutin. Apain lagu haram? Semua lagu haram? Yang enggak. Lagu yang mengajak kemusyrikan itu haram. Lagu yang mengajak kemusyrikan, lagu yang mengajak kepada haram, haram. Lagu yang ngajak pacaran sebelum nikah, haram. Pacaran itu setelah nikah. Jadi banyak ya. Jadi hadirin rahimakumullah, masalahnya apa? Beda memahami ayat ini. Ini kan apa hukumnya membaca Shadaqallahul Azim? Biasanya salah baca Quran itu ya. Gak boleh, Rasulullah tidak melakukan. Yang lakukan, kenapa gak boleh? Orang di sini, kul Shadaqallah. Kalau disuruh kok. Berarti apa hukumnya? Satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan boleh. Masalahnya apa? Beda memahami ayat ini. Dhonni apa qat'i? Dhonni, kalau begitu nggak usah saling menghantam. Kenapa? Saya perlu ingatkan lagi, jangankan begitu. Ini kan masih sederhana, Shadaqallah masalah. Yang paling parah itu Imam Syafi'i menganggap sholat gurunya nggak sah. Itu Imam Malik. Kenapa? Masalah Bismillah bagian Fatihah itu tidak.
Itu nggak tahu, songong banget Imam Syafi'i. Gurunya dibilang sholatnya nggak sah. Tapi Imam Malik nggak marah. Berarti Imam Malik berhasil mendidik Imam Syafi'i menjadi mujtahid, walaupun tidak berhasil mendidik Imam Syafi'i yang taat kepada guru. Tapi memang ada dalam fikih seperti itu. Jadi dalam hal ini masih dhonni, tolong jangan sampai. Walakirhum bi ayyamillah. Orang yang maulidan, ayatnya ini yang dipakai. Kenapa? Allah menyuruh untuk kita untuk memperingati nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat Allah adalah kelahiran Nabi. Berarti maulidan boleh. Pakai ayat ini. Yang lain enggak. Bukan, ayat itu tidak menunjukkan hal tersebut. Katanya dhonni, yang mau usah ribut. Yang salah ya yang ribut. Jadi kadang-kadang disangka tidak ada dalilnya. Kalau diteliti ada. Saya tidak membela itu dan ini, tapi tolong. Nah, bagaimana toleransinya? Ya kalau dia tidak maulidan jangan diundang. Yang repot kan? Bagaimana? Saya udah tahu dia nggak maulidan kita undang lagi. Ini nggak toleransi. Enggak, maulidannya motong apa? Kalau motong kerbau undang lah. Jadi hadirin rahimahu, ini juga banyak ayat-ayat tentang ini kan ada permasalahan di masyarakat. Bagaimana hukumnya menikahi perempuan berzina? Ternyata dalam Al-Quran ada kalimat hurrima dzalika, diharamkan. Apakah diharamkan berarti haram? Ternyata Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan makruh. Masalahnya kenapa? Hurrima di situ tidak haram, tapi hurrima di situ makruh. Bagaimana? Karena seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, saya maaf, mudah-mudahan tidak kita alami, istri saya berzina. Apakah saya cerai? Kata Rasul, ceraikan. Kata si yang menanya, Rasulullah, saya masih senang sama orang itu. Saya khawatir saya nggak tahan melihatnya. Ya udah, nggak usah diceraikan, kata Rasulullah. Mungkin kalau bahasa kita, kalau masih demen kenapa nanya gitu. Akhirnya kata Rasulullah, nggak apa-apa. Maka para ulama mengatakan makruh, tidak haram. Gabungan antara ayat dengan hadis. Tapi Imam Hambali mengatakan haram. Apakah salah Hambali? Imam Hambali paling junior? Enggak. Seniornya siapa? Syafi'i, Maliki, Hanafi? Enggak. Tidak serta-merta begitu. Tidak, belum tentu pendapat mayoritas benar. Kita punya masalah dalam zakat. Membayar zakat dengan uang, bukan dengan beras. Jangan fitrah ya. Apa hukumnya? Madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki tidak boleh. Satu-satunya madhab yang membolehkan madhab Hanafi. Tapi sekarang kenapa banyak madhab Hanafi dalam masalah itu? Masalahnya orang ini kalau kumpulin beras nanti untuk uang juga. Ya masalah beras punya, nggak punya baju, tukar lagi. Daripada 2 kali proses udah duit lagi aja. Kalau uang kan mudah, mau beli beras gampang. Kalau bawa beras 1 kintal ke Surabaya itu ongkosnya yang mahal. Tapi kalau bawa uang ya tinggal ditransfer selesai. Maka zaman sekarang kadang-kadang lebih cenderung kepada pendapat madhab Hanafi dalam hal boleh tidaknya zakat dengan uang. Apakah mayoritas ulama pasti benar? Belum tentu juga. Ini madhab Hanafi cuma satu, yang lain nggak boleh. Tapi kita pakai yang madhab Hanafi. Jadi kalau mau fikih kembalikan ke madhab yang ada. Kecuali yang tidak ada dalam masalahnya, tidak ada dalam buku lama. Kan buku lama tidak akan berbicara bagaimana hukumnya tawaf di tingkat kedua, ketiga. Nggak ada, karena dulu nggak ada tingkat kedua, ketiga. Jadi jangan sampai begini. Zaman Rasulullah tidak ada mushaf. Bagaimana hukumnya membaca mushaf dibuka gini-gini? Nggak boleh, bid'ah. Rasulullah tidak melakukan. Ya iyalah, nggak ada zaman Rasulullah. Jadi jangan terlalu cepat memfonis. Ada rahimahullah, ini juga sama lah mastumun nisa. Masalahnya apa? Menyentuh perempuan batal apa tidak? Kalimat Al-Quran la mastumun nisa, la mastum itu menyentuh. Tapi menurut fuqaha, satu hari Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, setelah mencium pergi sholat. Berarti batal nggak? Kalau begitulah mastum di situ, menurut madhab Hanafi bukan menyentuh tapi bersetubuh. Menurut Maliki menyentuh tapi pakai syahwat. Menurut Imam Syafi'i menyentuh pakai syahwat atau tidak pakai syahwat. Yang repot pendapat Maliki dengan Hambali, yaitu menyentuh pakai syahwat. Kalau sering ketemu nggak batal-batal. Tiap hari ketemu dengan istri sentuh nggak batal-batal. Tapi kalau sudah tugas di luar kota 1 bulan baru nyentuh aja batal banget. Ya,
Jadi hadirin rahimakumullah, ternyata Al-Quran yang sudah mutawatir dan pasti dari Allah menyisakan masalah, yaitu memahaminya sering berbeda. Masih ada waktu ya? Masih. Nah, qat'i dan doni dalam hadis. Kalau dalam hadis ada dua masalah. Kalau dalam Quran kan cuma satu makna saja. Kalau dalam hadis dari sisi kepastian dari Rasulullah dengan makna. Kalau pasti dari Rasulullah, qat'i. Kalau tidak pasti, doni, maka ada ijtihad. Maka dalam pembahasan ada dua istilah qat'i dan doni. Qat'i berarti 100% dari Rasulullah tadi, doni sekitar lewat ini. Dari sisi wurud, dari sisi dilalah. Nah, kalau Quran hadis harus dipastikan dengar dari Rasulullah atau tidak. Disebut al-wurud. Sunnah ada dua, ahad dan mutawatir. Mutawatir yang pasti dari Rasulullah, yaitu tidak mungkin terjadi kemungkinan bohong. Bukan tidak mungkin bohong, tidak mungkin terjadi kemungkinan bohong. Berarti benar adanya dari Rasul. Contoh gini, kalau orang keluar dari stadion, semuanya dari stadion, semua orang bilang Arsenal menang 3-0, kita percaya nggak? Walaupun kita nonton semua bilang begitu, ya udah pasti, ya kan? Tapi kalau semua orang keluar, nggak ada yang ngomong Arsenal menang 3-0, iya, belum. Tapi kalau semua ngomong udah pasti, itu nggak boleh ditanya lagi. Maka yang mau mutawatir kemungkinan bohongnya 0%. Tapi kalau hadis ahad, walaupun ada kemungkinan bohong, tapi lebih dekat kepada pasti dari Rasulullah. Hadis ahad, kebanyakan hadis Bukhari itu hadis ahad. Saking ketatnya dalam Islam masalah informasi yang diterima. Kalau ya kitab suci yang lain, boro-boro mutawatir, ahad aja nggak kena. Hadis maudhu dalam hadis dhaif lebih baik periwayatannya daripada Injil yang ada. Oh, kita udah nggak pakai, dhaif aja udah nggak pakai itu. Ini masalahnya pengikut Nabi Isa itu jangan jangka banyak. Pengikut Nabi Isa itu cuma 12. Satu murtad tinggal 11. Satu menggantikan Nabi Isa untuk dibunuh tinggal 10. Apakah bisa terjaga dengan otentik? Ya sangat sulit. Kalau Nabi Muhammad kan pengikutnya zaman 10.000 ketika perang Fathu Makkah, ratusan ribu setelah itu. Nabi Isa itu pengikutnya cuma 10 yang hidup. Yang satu murtad kan 12, satu murtad, satu gantikan Nabi Isa untuk dibunuh. Sehingga Nabi Isa naik ke langit, maka tinggal 10. Maka nanti Nabi Isa ketika turun yang dilakukannya adalah Nabi Isa ketika turun mengeluarkan wangi yang begitu nyaman. Orang Muslim wangi sekali. Siapapun orang Nasrani yang mencium wanginya Nabi Isa mati. Jadi dalam masalah periwayatan Islam sangat ketat sekali. Kayaknya dia agak bohong, mungkin bohong, udah ditinggal. Maka dalam hal sunnah ahad walaupun sahih masih goniul, maka masih beda. Yang penting menilai sahih atau dhaifnya hadis adalah masalah ijtihad. Selama dalam lingkup Islam masih mungkin beda pendapat, tidak ada yang berhak mengklaim bahwa pihak tertentu satu-satunya yang dipercaya dalam dan selainnya adalah lemah. Jadi saya menyayangkan bukan imam, Syekh Said Sabiq dengan Syekh Albani itu satu derajat, tahun lahirnya sama, meninggalnya itu beda bukan beda 1 tahun. Dalam hijrahnya, dalam masehinya beda, dalam hijrahnya sama itu. Karena satu meninggal tahun 2000, satu 2001, yang mana satu meninggalnya di bulan Februari, hampir mirip, hampir sama. Nah pertanyaannya, apakah yang pernyataan Syekh Albani tentang hadis-hadis dhaif dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq adalah pendapat absolut yang memastikan kesalahan Said Sabiq? Ini masalah. Said Sabiq ditanya, kan hadisnya dhaif. Saya punya cara sendiri dalam menilai hadis, Anda punya cara sendiri dalam menilai hadis. Kalau begitu nggak boleh saling. Sekarang fikih sunnah, tahlidnya menurut Albani hancur, itu fikih sunnah. Kenapa banyak hadis menurut saya Albani tidak sahih, menurut saya baik sahih.
Menurut Syekh Albani